Pemirsa, sidang kasus gugatan cerai antara pasangan Muhammad Alvin Faiz dan Larissa Chow mulai bergulir di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan kemarin sudah memasuki tahap sidang mediasi kedua. Tapi sayang, untuk kali kedua pula, sidang tersebut tak dihadiri pasangan yang menikah 2016 silam ini. Larissa selaku penggugat hanya mengutus kuasa hukum sebagai wakil, sementara Alvin selaku tergugat sama sekali tak hadir dan tak mewakilkan ke kuasa hukum. Jika dua kali keduanya sama-sama kompak tak hadir, boleh jadi baik Larissa maupun Alvin menghindari proses mediasi agar tak ada lagi sinyal rujuk. Sidang jadwal kedua 9 Juni 2021, saya selaku kuasa hukum dari Larissa Chow menghadiri persidangan ini dengan diberikan surat kuasa dari beliau. Dan beliau tidak bisa hadir dan sudah cukup diwakilkan oleh saya. Sementara dari pihak saudara Alvin Faiz, tergugat, tidak hadir. Tapi kayaknya udah ada komunikasi. Kemarin sakit atau gimana, Kak? Nggak datang ke persidangan? Oh enggak, memang kemarin nggak datang karena rencananya jadi pakai lawyer. Apa yang kamu ungkapin itu benar ya, Kak? Nanti deh ya Mas, duluan ya Mas. Udah bercerai, Kak? Udah mantap untuk bercerai, Kak? Ya sudah mantap Pak. Ya, duluan ya. Wanitanya siapa sih, Larissa? Wanita yang kamu duga itu siapa sih? Yang tahun 2019? Nanti maaf ya Mas. Bisa, kamu kan yang gugatin cerai, tapi kenapa kamu nggak hadir? Ya, boleh. Sampai saat ini saya belum tahu kenapa dia nggak datang, gitu kan. Kebetulan saya kemari ada amanah untuk nemenin pengacara, gitu kan, karena ada beberapa hal yang diurus. Jadi ya udah saya kemari dan saya juga nggak tahu hari ini Alvin nggak datang kenapa, gitu. Karena memang sebenarnya yang saya tahu juga ya dia nggak akan datang sih, memang nggak akan datang. Tapi dari Alvin sendiri menyiapkan pengacara nggak sih untuk sidang? Nggak ada, nggak ada pengacara. Ya, sejak Larissa melayangkan gugatan cerai 20 Mei 2021 lalu, ia seolah mantap bercerai dari putra almarhum Ustadz Arifin Ilham ini. Bahkan ketika keluarganya dari Cirebon menjemput Larissa ke kediamannya di kawasan pesantren Az-Zikra, kala itu Larissa sudah bulat bercerai dari Alvin hingga sudah mendapuk pengacara guna merampungkan statusnya di meja hijau. Duluan ya Kak. Ci, komunikasi sama abinya Yusuf gimana, Ci? Baik Kak. Ya, semalam masih besok ya, Ci ya? Iya, masih datang. Selain menggugat cerai agar segera menyandang status janda Alvin, melalui kuasa hukumnya, pihak Larissa meminta hak asuh anak sematawayangnya agar berada di bawah asuhannya. Sementara soal harta gono gini, kubu Larissa tak memasukkan ke dalam materi gugatan. Selanjutnya, klien saya tidak menuntut mengenai harta gono gini. Ya, beliau tidak menuntut harta gono gini. Dan yang selanjutnya, klien saya memohon agar hak asuh anak diberikan kepada beliau. Seperti itu. Sesuai amanat dari klien kami, beliau menyatakan tetap berlanjut untuk proses perceraian. Cukup ya? Bang. Keputusan Larissa untuk bercerai dari Alvin memang sudah tak lagi bisa ditangguhkan. Apalagi Alvin sendiri melalui akun media sosialnya beberapa kali seolah menyambut gugatan yang dilayangkan. Dugaan karena usia muda yang labil, masih hobi bermain ketimbang bersama keluarga, serta belum sepenuhnya memegang teguh prinsip mawadah warohmah dalam berkeluarga, disinyalir menjadi musabab mengapa pasangan yang viral karena ta'aruf dan kisah mu'alafnya ini akhirnya koyak. Gimana ya Isa sore, Ci? biar kita nggak keliran terus sih untuk klarifikasi sih. Pernikahan ini kan sudah berjalan 5 tahun ya, rekan-rekan udah tahu semua, gitu kan. Kurang lebihnya 1 tahun terakhir inilah, seperti itu. Ya. Berarti 2019? Enggak, 2020. Ya. Mengenai materi gugatan, ya saya sampaikan juga alasan klien saya melayangkan gugatan kepada Pengadilan Agama Cibinong. Pertama adalah klien saya merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang istri. Yang kedua, merasa tidak dibimbing layaknya sebuah rumah tangga. Dan yang ketiga, merasa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam mahligai rumah tangga antara Larissa Chow bersama yang tergugat. Betul bahwa klien saya curhat di sosial media, tapi dia curhatnya itu di close friend, jadi hanya
kalangan terbatas yang bisa melihat curhatan dia itu. Tapi dia juga kaget, kok bisa bocor ke berbagai media sehingga jadi viral seperti ini. Namun klien saya menyesali juga, dia menyesali bahwa harus curhat di sosial media. Ya pada saat itu ya namanya sedih, kemudian mungkin dikuasai oleh emosi begitu, jadi muncul seperti itu. Tapi alhamdulillah mama udah adem lagi, udah aman lagi, bahkan sudah meminta maaf begitu atas kejadian. Mereka baik sih gitu ya. Dari siang sebelum perceraian aja statement untuk berpisah aja ya, saya ketemu mereka berdua di lapangan futsal gitu kan. Jadi komunikasi juga masih baik gitu kan. Walaupun mereka karena saya komunikasi kedua pihak itu juga gitu kan. Makanya ketika berita itu keluar mereka berpisah, ya memang udah keputusan mereka mungkin gitu kan. Dan ya mungkin saya cuma bisa berharap ketika sedang selesai, entah apapun itu keputusannya, ya yang terbaik buat mereka. Sidang akan kembali digelar pekan depan 16 Juni mendatang dengan agenda pemanggilan penggugat dan tergugat. Lantas mungkinkah di sidang akan datang Alvin dan Larissa akan hadir atau tetap hanya akan diwakilkan melalui masing-masing kuasa hukumnya? Agendanya pemanggilan lagi para pihak penggugat, Larissa bersama pihak tergugat kita panggil kembali. Kira-kira akan datang nggak Bang kalau Larissanya akan datang nggak minggu depan? Kami upayakan klien kami bisa hadir ya di persidangan yang akan datang. Tapi kalau untuk pihak tergugat kami tidak tahu. Betul. Saya nggak tahu sidang lanjutannya dia akan datang atau tidak. Gitu. Ya hari ini dia berarti udah 2 kali kan nggak datang kan? Nggak ada perbincangan soal-soal seperti ini? Enggak sih, ya. Saya cuma nanya kemarin pas pertama kali yang tanggal 2 ya, sidang pertama ya. Sebelumnya kan saya sama dia. Ya, datang nggak besok? Enggak ada kayaknya. Udah. minggu depan kan datang sidang? Di tempat berbeda, setelah sempat marah dan murka atas ulah netizen yang menjadikan ibundanya, Lenggo Geni Faruk sebagai bahan candaan melalui akun TikTok, YouTuber Atta Halilintar kini kabarnya mulai reda tensi emosinya. Ia bahkan sudah memaafkan ulah netizen yang sengaja menjadikan ibundanya sebagai bahan olokan. Lewat video berbaginya dengan lapang dada, Atta akhirnya memaafkan keisengan yang dilakukan netizen. Mau aja. Mau. Kalau aku tuh suka banget ketemu, pengen aja face to face gitu. Maksudnya apa gitu? Dengan dia minta maaf dengan tulus, ngomong lagi di sosial media, itu adalah salah satu nilai. Jadi aku pernah ngajarin ke dia, ketika kita bikin salahnya depan wartawan, kita harus minta maaf lagi di depan wartawan. Ketika kita bikin salah di vlog, kamu harus minta maaf lagi di vlog. Jadi intinya kayak gitu, kamu harus minta maaf di tempat yang sama gitu. Jangan misalnya nih ngomong jelekin orang di video, udah ditonton orang banyak, tapi minta maafnya japri. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Kalau minta maafnya itu ya kamu harus menanggung resikonya. Aduh aku malu nanti diinin orang, dicengin orang. Lah kamu ngomong gitu bikin orang yang kamu jelek-jelekin jadi dicengin nggak takut. Tapi giliran diri kamu sendiri nanti dicengin takut. Kalau udah bikin salah ya bertanggung jawab. Dengan ya baik buruknya kamu harus siap. Makanya kalau nggak mau kayak gitu ya jangan jelekin orang. Jangan berbuat buruk kepada orang istilahnya. Jangan merugikan orang lain. Sebelumnya, seorang oknum netizen berusaha membuat video dengan menertawakan wajah Ibunda Atta ditampilkan di layar dengan dibubuhi pernyataan meledek yang ditambahi dengan menampilkan wajah penyanyi Amerika Billie Eilish. Video tersebut sontak mengundang kemarahan Atta dan keluarga tak terkecuali fans YouTuber kelas Wahid se-Asia Tenggara ini. Maksud lo apa ya mas? Canda bawa-bawa ibu saya? Tawain hijab ibu saya? Tawain masuk ruang operasi maksudnya apa? Gak lucu bos, gak terima saya. Tanya Atta sekaligus menjawab cibiran seorang netizen. Tapi sayang saat Atta sudah berusaha lapang dada dan memaafkan netizen yang sudah menjadikan ibundanya sebagai bahan olok-olokan, sebaliknya istri Atta, yakni Titania Aurelie Hermansyah justru kurang sreg dengan sikap sang suami. Di luar dugaan, Aurel justru menunjukkan sikap kerasnya. Tak terima ibu mertuanya menjadi bahan candaan di sosial media yang ditonton jutaan pemirsa. Putri sulung anak Hermansyah dan Krisdayanti itu justru akan menyeret si pelaku ke jalur hukum. Apa ya? Aku tuh nggak suka nih misalnya
ngenain orang UU ITE gitu. Awalnya tuh aku tuh dari dulu tuh orangnya tipikalnya nggak kayak gitu. Karena aku tuh ngerasa even orang jahat kalau sampai dia di penjara gara-gara ngomongin aku gitu kayak Mungkin kalau menurut kayak aku aku tuh kayaknya bukan lebih kasih tipikal pelajaran orang. deh, Sayang. Iya bener, kasih pelajaran. Kalau aku sih nggak mau janji ya untuk nggak memperpanjang sesuatu masalah yang kalau udah menjelekkan keluarga atau menghina fisik, menghina apa pokoknya udah mengusik keluarga ataupun sampai anak nih. Misalnya kayak kemarin aku tuh ada salah satu akun yang perempuan itu yang ada yang nyumpahin. Nah itu tuh kalau aku tuh udah pengen banget bawa ke kantor polisi gitu. Karena menurut aku kalau dia udah, tipikalnya gitu. karena itu udah Makanya aku juga gimana jadi ya? keikutan dia gitu. Tadinya dulu mungkin aku zaman-zaman masih single tuh aku nggak terlalu gitu. Tapi kalau ada dia tuh kayak udah polisiin dia orangnya tuh tipikalnya tuh apa ya? Iya berapi-api. Nggak, soalnya kalau kayak gitu tuh harus dikasih pelajaran supaya next tuh orang jadi berhati-hati lagi loh. Ini tuh kita tuh digituin tuh bukan berarti kita mau ini loh, bukan berarti jahat atau gimana-gimana loh. Itu memberi pelajaran agar next nggak ada lagi orang yang kayak gitu lagi gitu. Di momen itu pula, melalui video yang diunggah, Atta berusaha mengklarifikasi ihwal tudingan netizen terkait keluarganya yang masih berada di Malaysia yang dinilai abai terhadap protokol kesehatan di musim pandemi COVID-19 saat ini, hingga dianggap lancang meminta endorse dari beberapa brand yang ada di Malaysia. Kang, emang bener ya Gen Halilintar diusir dari negara lain? Enggak. Tadi chatan sama orang biasa aja. Malah adek-adek pada bilang sini kak, pada Iya, disuruh gitu. nyusulin gitu. Jadi ini tuh lah berita-berita suka tuh aneh. suka aneh kapan diusir gitu loh. Gak pernah ada yang diusir. Kalau kata misalnya nih ada berita keluarga saya ngelanggar protokol diusir. Protokol apa yang dilanggar? Mereka aja kerjanya di rumah mulu. Bener-bener keluarga paling disiplin lockdown itu keluarga saya, guys. Lebih dari sayanya, saya masih kerja keluar, nari nafkah keluar ini. Keluarga saya itu bener-bener serumah mereka doang. Jarang banget keluar. Kalau itu juga kalau ada ulang tahun adekku misalnya mau di restoran itu aja sepi restorannya. Aduh, bener-bener aneh kalau berita tuh, makanya nih suka asal-asalan orang bikin berita gitu. Nih ya, mama papaku tuh ya dari kecil aku tuh diajarin apa aja ikut peraturan. Makanya kayak aku kemana aja, kenapa sih bang sampai mau main bola aja nih aku sampai udah mau freak, udah mau itu masih pakai masker. Padahal orang-orang kan kalau main bola nggak boleh. Saking kayak gitu aku tuh harus banget ikut peraturan. Jadi aku lagi terlalai, namanya manusia ya kan. Apa aja aku usahakan ikut peraturan. Tahu jika sang menantu dan putrinya tengah didera hujatan dan nyinyiran netizen untuk meredakan tensi emosi sulung dan menantunya, Krisdayanti berusaha memberi nasihat bijak untuk Atta dan Aurel. Sabar aja, nggak usah semuanya terlalu diambil hati ya. Kita bisa lebih tenang mengkonsumsi sosial media sebaik-baiknya. Kalau yang nggak mutu nggak usah dianggap lah gitu. Dan nanti habisin energinya juga, anak-anak harus mengklarifikasi atau mengcounter hal-hal yang negatif. Semua orang mau dompleng lah gitu ya. Sudah ada kan namanya kepala keluarga, kayak suami saya disenggol juga pasti dia berdiri paling depan ya. Sejauh itu positif dan demi kebaikan sih nggak apa-apa ya, asal jangan semuanya tuh harus lebih seksama dan bijaksana aja menanggapi ini semuanya.